Coba kalian bayangin deh, lagi berangkat lomba IPS ke Malang bareng teman-teman, rasanya deg-degan, seru, penuh tawa. Semuanya campur aduk, lalu pulang-pulang bawa piala besar. Tapi nggak berhenti di situ, beberapa hari kemudian juga mendapat tugas bikin roti. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk, ikuti vlog kami. Hai, kenalin, nama kami Aurel, Cheryl, dan Miki dari kelas 9B, murid SMP Katolik Maria Fatima, Jember. Vlog ini tentang perjalanan ke Malang, ikut lomba IPS selama 2 hari 1 malam, bersama timnya Cheryl, Regina, dan Rahel, dan guru pembimbingnya yaitu Bu Amel. Kami juga dapat tugas membuat roti untuk praktek bioteknologi konvensional setelah Cheryl pulang dari Malang. Timnya Cheryl dan tim lomba lain berangkat H-1 ke Malang, didampingi oleh Bu Amel untuk IPS dan Bu Ira untuk debat. Di perjalanan, kita tidur, belajar, dan beli pastel buat cemilan. Setelah keluar dari tol dan sampai Malang, kita tuh sempat makan dulu di Ayam Pak Gembus guys. Lalu check-in di Sam Hotel yang strategis dan lokasinya cuma sekitar 5-10 menit dari Kayu Tangan. Aku sekamar sama Regina, sedangkan Rahel sekamar sama mamanya. Malang tuh vibes-nya, bikin kangen terus deh. Hai guys, sekarang aku lagi di Ayam Pak Gembus. Ya namun, ada yang mengembangkan Ayam Pak Gembus. Ya! Malam itu, kita belajar lagi buat semifinal sambil makan mie, bikin video seru-seruan seperti tren TikTok, dan juga kita nonton bareng. Besok paginya, kita bangun jam 5 terus ke gereja Kayu Tangan buat ibadah sebelum lomba. Ya waktu itu ikut cuma tim IPS, Bu Amel, dan Bu Ira aja guys. Yang lainnya stay di hotel. Kita lagi di gereja Kayu Tangan, Malang. Hai guys, sekarang kita lagi di Kayu Tangan. Dewan jadi anak IPS. Setelah misa, kita lanjut jalan-jalan sebentar di Kayu Tangan. Tiketnya cuma 5.000 doang sih, tapi bikin hati lebih tenang. Semua rasa takut, cemas, deg-degan soal lomba jadi hilang sedikit demi sedikit. Lalu kita ke Kosayu buat melaksanakan semifinal di jam 10 pagi. Ada sesi cerdas cermat, pertanyaan wajib, dan rebutan. Waktu itu seru banget dan hampir semua soal bisa kami jawab. Puji Tuhan, kita berhasil lolos ke babak final. Setelah mendapat pengumuman bahwa kita lolos ke babak final, kita langsung belajar untuk persiapan sesi presentasi. Kita berhasil tampil maksimal dan mendapat pujian dari juri guys. Saat mendapat pengumuman malam itu, ternyata kami berhasil mendapati juara 2 IPS KIC Kosayu 2025. Rasa capek kita terbayar semua. Kita ngerasa bangga, senang, sekaligus terharu. Karena ternyata perjuangan kita dari pagi ketemu malam di Kosayu gak sia-sia. Malamnya kita makan soto terus siap-siap pulang. Tim IPS pulang duluan karena jam 9 malam kendaraannya sudah datang, sedangkan yang debat pulang jam 10 malam.
Akhirnya, kita sampai di Jember tengah malam dan membawa pulang piala besar serta kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan. Hai, kembali lagi bersama kami setelah dari pulang dari Malang. Yeay. Guys, jangan lupa ya, kita tuh dapat tugas bioteknologi konvensional membuat roti loh. Langsung aja kita mulai di videonya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mika Lazaria Denis Firmanto dari kelas 9B nomor absen 26. Kali ini saya membuat donat sebagai contoh penerapan bioteknologi konvensional. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, mari kita mengenal apa sih itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah proses menggunakan atau memanfaatkan suatu organisme hidup pada suatu bahan agar menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu wine, yogurt, keju, lalu tempe atau roti, dan lain sebagainya. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada tempat untuk adonannya, telur, ragi, tepung, susu bubuk, air, mentega cair, garam, gula. Lalu berikutnya adalah tempayan, sendok, brush, terus ada wajan, sumpit, serta alat untuk mengambil donatnya. Sekarang mari kita langsung masuk ke cara membuatnya. Yang pertama, setelah kita siapkan bahan dan alatnya, yang kita butuhkan adalah tempat adonan. Tempat adonan ini mari kita tuang dengan air yaitu 10 sendok makan. Lalu ini adalah ragi yang sudah dites. Kita langsung tuang semuanya. Lalu telur dan susu bubuk. Lalu kita campur aduk rata. Ini adalah contoh saat sudah teraduk rata. Sekarang mari kita masuk ke kita campurkan tepung. Tepung ini kita ukur sampai mencapai beratnya yaitu 250 gram atau 1/4 kilogram. Lalu kita campur dengan garam. Setelah itu gula sebanyak 2 sendok makan. Kita campur aduk merata. Baik, inilah penampakan saat sudah kalis semuanya. Sekarang kita campurkan mentega sedikit demi sedikit. Baik, setelah kita timbang dan diukur, kita kempeskan lagi hasil kembangan donat ini. Habis itu kita potong kecil-kecil, kita buat lingkaran. Setelah kita membuat lingkaran, membuat bola menjadi seperti ini, kita samaratakan ukurannya ya. Lalu kita pakai loyang dengan tepung agar saat kita membuat lingkaran, membuat donatnya tidak lengket. Kita pakai saringan biar tepungnya ini yang membuat menjadi halus.
lagi kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit baru kita goreng. Jadi ya pastikan tidak ada udara yang masuk saat dalam proses pengembangan ragi. Menunggu 15 menit. Sekarang kita akan memasak adonan donat ini menjadi donat yang sudah matang. Kita siapkan wajannya, lalu kita isi dengan minyak. Jangan terlalu banyak untuk mengisi minyaknya. Kita nyalakan api yaitu secukupnya saja. Api ukuran sedang, jangan terlalu panas atau terlalu kecil. Kita menunggu sampai minyak udah panas. Jika sudah panas, kita masukkan adonan donatnya. Setelah di suhu wajan sudah panas, kita cemplungkan adonan donatnya. Lalu kita ambil sumpit. Saya pakai sumpit kayu, lalu diputar-putar. Lalu kita sisihkan. Dan jadilah. Pengalaman ikut lomba sebenarnya bukan cuma soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita belajar dan menghargai setiap prosesnya. Buat kalian yang mau ikut lomba juga, semangat terus ya. Jangan takut gagal, nikmati perjalanannya, dan berikan yang terbaik. Begitu juga saat mempelajari sesuatu yang kita harus tekuni, dan kita harus sabar sampai kita bisa menguasainya. Ini tuh bukan cuma tentang lomba, tapi juga tentang pengalaman, kebersamaan, dan perjuangan yang akan selalu dikenang. Dari mulai persiapan hingga akhir, semuanya memberi banyak pelajaran yang berharga. Salah satunya saat ada materi bioteknologi konvensional yang kami pelajari dalam bentuk praktek membuat roti. Itu pengalaman yang seru sekaligus penuh makna. Semoga vlog ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Teruslah mencoba dan jangan pernah takut gagal, karena setiap usaha tidak akan nantilah hasil. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Oh ya guys, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Bye-bye.